Assalamualaikum Maraya Nalar, selamat datang kembali di Wisata Bahasa, tempat saya mengajak Baraya Sadaya berjalan-jalan, menikmati keindahan makna bahasa masa lampau, lalu kita gunakan untuk meneropong kelakuan ajaib kita di dunia modern. Saya pemandu Anda. Hari ini saya ingin membahas tentang cara manusia menilai harga diri sesamanya di era digital. Di zaman visual sekarang, kita seringkali terlalu fokus pada apa yang terlihat di layar kaca, sampai lupa menilai apa yang keluar dari mulut. Leluhur Sunda sebenarnya sudah punya standar baku yang sangat adil untuk menilai kualitas seseorang manusia. Lewat peribahasa hade gogog hade tago. Mari kita bedah anatomi kata per kata. Hade artinya baik. Kata gogog secara harfiah merujuk pada suara gonggongan. Tapi dalam struktur sosiolinguistik Sunda, ini dipakai sebagai metafora untuk cara seseorang berbicara atau berbahasa. Jadi, hade gogog artinya memiliki tutur kata yang santun, tidak kasar, dan menghormati lawan bicara. Lalu, apa itu tagog? Tagog adalah sikap tubuh, penampilan, atau cara kita membawa diri di hadapan publik. Maka, hade tagog artinya memiliki pembawaan yang sopan, rapi, dan tahu tempat. Secara sosiologis, peribahasa ini menuntut keseimbangan bahwa manusia yang ideal itu tidak cuma penampilannya saja yang enak dilihat, tapi bahasanya juga harus enak didengar. Luar dan dalam harus sama-sama beradab. Namun apa yang terjadi ketika standar moral masa lalu ini dihadapkan dengan budaya personal, branding di media sosial? Jawabannya adalah ketimpangan yang estetik. Hari ini, algoritma internet melahirkan banyak manusia yang hanya mengejar hade tagog. Di Instagram atau di TikTok, penampilan mereka luar biasa sempurna. Baju bermerek, riasan wajah tanpa celah, dan filter video yang membuat mereka terlihat bak malaikat. Tapi begitu mereka membuka mulut di siaran langsung atau menulis status, runtuhlah semua ilusi itu. Bahasa yang keluar penuh makian, kasar, toksik, dan gemar merendahkan orang lain. Mereka memiliki tagog atau kemasan kelas atas, tapi gogog atau isi kepalanya kelas bawah. Keanggunan visual langsung menguap begitu saja, bertabrakan dengan kedangkalan etika berbahasa. Di kutub yang lain, kita juga melihat fenomena sebaliknya, orang-orang yang sengaja merusak tagog mereka demi bisa melepaskan gogok yang liar. Ini fenomena akun anonim di media sosial. Mereka sengaja menyembunyikan wajahnya, memakai foto profil kucing atau karakter anime tanpa identitas asli. Mengapa? Agar mereka bebas menggonggong di kolom komentar orang lain. Karena merasa penampilannya tidak terlihat. Mereka merasa bebas menyebarkan kebencian, menfitnah, dan menghujat tanpa takut sanksi sosial. Mereka melepaskan etika membawa diri demi kepuasan ego instan. Dunia digital mungkin telah memisahkan antara wajah dan suara kita melalui layar sentuh. Namun kearifan lokal selalu mengingatkan bahwa harga diri seseorang manusia tidak bisa dibeli secara eceran. Menjaga penampilan agar tetap menarik di media sosial itu hak Anda, hak Baraya.
Namun kualitas sejati Baraya baru akan terlihat, teruji saat Anda memilih kata-kata yang keluar dari jempol dan mulut Baraya. Jika penampilan Baraya sudah seindah model papan atas, namun ketika Baraya masih sekasar preman jalanan, maka Baraya gagal memenuhi ujian warisan leluhur kita. Baraya sedang berjalan tanpa kompas di jalan bahasa. Saya pemandu Baraya di wisata bahasa. Rapikan penampilan Baraya, tapi jangan lupa bersihkan juga tutur kata Baraya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.